Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 5 Mei tahun 1928. Ayahandanya bernama Habib Alwi, seorang putera dari Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Anis adalah cucu dari pengarang kitab Maulid Simtuduror yang banyak dibaca oleh umat muslim di Indonesia. Sedangkan ibunda Habib Anis bernama Hadijah. Ketika Habib Anis berumur 9 tahun, keluarga Habib Anis hijrah ke Solo, sampai pada akhirnya mereka menetap di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Solo. Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi merupakan tokoh karismatik yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan julukan The Smiling General. Dalam berbagai kesempatan, bibir ulama sepuh tersebut selalu tersungging indah sehingga para pecinta Habib Anis selalu menduga Habib Anis adalah sosok yang tidak pernah punya beban masalah apalagi membebani orang lain. Tentu tidak. Sejak kecil, Habib Anis dididik oleh ayahnya sendiri, Habib Alwi. Beliau juga bersekolah di Madrasah Ar-Ribatah yang terletak di samping sekolahannya. Habib Anis tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, alim di bidang agama dan berakhlak luhur. Adik beliau menyebut kakaknya seperti anak muda yang berpakaian tua. Tentang makom ilmu dan akhlak yang dimiliki Habib Anis, salah satu cucunya yang bernama Habib Muhammad bin Husain mengungkapkan sosok Habib Anis sebagai orang yang mempunyai hati teguh. Kata Habib Muhammad, andai kata di antara kita ada yang pernah memandang Habib Anis secara langsung, niscaya dalam hati kita akan meyakini bahwa inilah hamba Allah yang istiqomah dalam menapaki jejak datuk-datuknya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh keteguhan dan bentuk tawakal Habib Anis yang tertanam di hatinya atas didikan orang tuanya adalah saat beliau menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, Habib Anis selain membimbing umat di Masjid Ar-Riyad, Habib Anis juga mempunyai usaha berupa pabrik kain batik yang terletak di dekat rumah beliau. Suatu hari pabrik tersebut terbakar. Sebagaimana lazimnya kebakaran, banyak masyarakat sekitar yang kebingungan seraya berteriak, "Wahai Habib, toko antum terbakar." Habib Anis tampak santai, tidak seperti masyarakat umum yang kemudian ikut berteriak atau menangis dan sebagainya. Dengan masih tetap tersenyum, Habib Anis menjawab, "Iya, saya lihat, di tengah si jago merah melahap pabrik dan seisinya." Tidak lama kemudian ada salah seorang penjual lontong sate ayam yang baru saja keluar dari rumah untuk berjualan, menjajakan makanan yang ia pikul di atas bahu kanannya. Tiba-tiba Habib Anis memanggil penjual sate, "Pak, lontong sate ayam sampean saya borong semuanya ya, tolong dibagikan kepada semua yang sudah membantu memadamkan api." Habib Muhammad menegaskan, masyarakat yang saat itu banyak yang belum tahu siapa itu Habib menjadi bingung, karena dilihat orang ini kok terkena musibah hanya tersenyum. Bahkan Habib Anis mentraktir segitu banyaknya orang yang membantu memadamkan api supaya tidak merembet ke rumah-rumah di sekitar pabrik, tegas Habib Muhammad. Yang diketahui masyarakat tentang Habib Anis waktu itu baru orang keturunan Arab saja. Mereka belum banyak yang tahu tentang Habib sebagaimana sekarang ini. Masyarakat yang menyaksikan seolah menjadi bingung, ini orang terkena musibah kok hanya senyum-senyum, justru malah mentraktir begitu banyaknya orang yang membantu memadamkan api. Masyarakat kala itu belum banyak yang mengetahui bahwa Habib Anis adalah zuriyah atau keturunan Rasulullah sebagaimana yang sudah masyhur seperti sekarang ini. Pada cerita tadi, terdapat dua hal yang menunjukkan keteguhan hati Habib Anis sekaligus. Beliau bisa bersabar di awal musibah dan sekaligus berderma dalam keadaan susah. Hal seperti ini sangat berat dilakukan kecuali oleh orang yang sudah tertancap dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan meletakkan dunia hanya berada di tangan saja, tidak sampai meletakkannya di hatinya. Orang terkena musibah, lalu sebulan kemudian keluar sabar itu mudah. Yang sulit adalah orang terkena musibah namun saat itu juga keluar kesabarannya. Habib Anis mengabdikan untuk berdakwah dan bergelut dalam majelis ilmu. Beliau mempunyai pengajian setiap harinya setelah sholat duhur, kecuali Jumat dan Ahad. Pernah, ketika istri Habib meninggal,
Masyarakat datang untuk bertakziah, namun begitu tiba waktunya pengajian, langsung beliau membuka kitab dan memulai membaca dan mengajar, padahal di dalam rumah, jenazah istrinya sedang dimandikan. Beliau tetap istiqomah mengajar dan membimbing umat. Habib Anis dikenal sebagai pribadi yang istiqomah dalam segala hal. Tentang keistiqomahan ini juga diakui oleh salah satu muridnya yang kini mengemban amanah sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Sukoharjo, Kiai Haji Ahmad Baidowi. Pada hari Senin, tanggal 6 November tahun 2006 atau 14 Syawal 1427 Hijriah, Habib Anis wafat dalam usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah makam ayahnya, yang terletak di sisi selatan Masjid Riyadh. Kini, meski telah wafat, hampir setiap hari makamnya dikunjungi para peziarah dan namanya juga senantiasa disebut setiap ada pembacaan kitab Maulid Simtu Duror di Indonesia.